Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tresia Atlavia Bena, Prodi PG PAUD semester 4. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran dengan pendekatan kelompok. Definisi model pembelajaran kelompok PAUD. Model pembelajaran dengan pendekatan kelompok, pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat menentukan kegiatan lain sejauh kelompok lain tersedia tempat. Pengelolaan kelas ruang PAUD pendekatan kelompok. Pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruangan maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan akan membantu pencapaian pembelajaran yang optimal. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah yang pertama, penataan perabot di ruangan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pengelompokan meja dan kursi anak disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ruang gerak peserta didik leluas. Yang ketiga, dinding dapat digunakan untuk menempelkan informasi yang digunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak, tetapi jangan terlalu banyak sehingga dapat mengganggu perhatian anak. Yang keempat, meletakkan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan, mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. Yang kelima, alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Langkah-langkah kegiatan PAUD model pembelajaran kelompok. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan atau awal dilaksanakan secara klasikal, artinya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas dalam satu satuan waktu dengan kegiatan yang sama. Misalnya berdoa, presensi, bernyanyi sesuai tema, bertepuk tangan, berdiskusi, dan tanya jawab tentang tema dan subtema atau pengalaman yang dialami anak. Yang kedua, kegiatan inti. Sifat dari kegiatan ini adalah kegiatan yang mengaktifkan perhatian, kemampuan, dan sosial emosi anak. Kegiatan terdiri dari bermacam-macam kegiatan bermain yang dipilih dan disukai anak agar dapat bereksplorasi, bereksperimen, meningkatkan pengertian-pengertian, konsentrasi, memunculkan inisiatif, kemandirian, dan kreativitasnya. Yang berikut istirahat. Kegiatan ini kadang-kadang dapat digunakan untuk mengisi indikator atau kemampuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan kegiatan makan, misalnya tata tertib makan, jenis makanan bergizi, rasa sosial dan kerjasama,
Setelah kegiatan makan selesai, waktu yang tersedia dapat digunakan untuk bermain dengan alat permainan di luar kelas yang bertujuan mengembangkan fisik atau motorik. Yang berikutnya, penutup. Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penutup bersifat menenangkan anak dan diberikan secara klasikal, misalnya membaca cerita dari buku, menyanyi, atau apresiasi musik dari berbagai daerah. Kegiatan ini diakhiri dengan tanya jawab mengenai kegiatan yang berlangsung, sehingga anak mengingat dan memaknai kegiatan yang dilaksanakan, dan kemudian dilanjutkan dengan pesan-pesan dan doa pulang. Cara penilaian model pembelajaran PAUD pendekatan kelompok. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru hendaknya mencatat segala hal yang terjadi, baik terhadap program kegiatan maupun terhadap perkembangan peserta didik. Segala catatan pendidik digunakan sebagai bahan masukan bagi keperluan penilaian. Sekian dan terima kasih.